Ini tidak kalah pentingnya. Apalah gunanya sehat jasmani, tapi kalau rohani kita itu nggak sehat. Rohani itu nomor satu, karena rohani itu sekarang merasakan apa yang dirasakan oleh badan, sekarang ini rohani kita. Tapi nanti badan kita ketika kita sudah berpisah daripada roh kita, rohani itu tidak mati. Masih ada. Dia yang akan mengalami apa yang telah kita praktekkan dulu ketika di dunia. Kalau kita baik, rohani kita baik nantinya. Tapi kalau kita tidak baik, rohani kita akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi rohani itu gak bakal mati, berpindah. Oleh karenanya kita harus jaga rohani kita. Rohani itu dalam artian psikis kita, batin kita itu harus dijaga. Harus sehat. Karena yang lebih menentukan kesehatan jasmani adalah rohani. Kalau kita sumpek, kita olahraga, nggak bakal bisa. Kalau kita lagi marah, kita mau olahraga, nggak bakal bisa. Pendukung utama kesehatan jasmani adalah kesehatan rohani. Ini juga banyak diabaikan di antara kita. Oleh karenanya bagaimana supaya jasmani kita serta rohani kita sehat? Yang pertama kali yang harus kita laksanakan, banyak sholat. Kenapa? Sholat itu fungsinya adalah inna sholata tanha anil fahsyai wal munkar. Salat itu fungsi utamanya itu adalah mencegah seseorang yang melaksanakannya daripada perbuatan keji dan mungkar. Dikatakan oleh sebagian mufassir, fahsya itu apa? Fahsya itu bukan cuma perbuatan keji saja, tapi daripada segala macam penyakit. Sehingga orang yang banyak sholatnya, orang yang sehat badannya. Nah, jadi usahakan. Jadi sholat sunnah itu ada berapa dalam satu hari satu malam? Ada 22 qobliyah ba'diyahnya. Sebelum subuh 2 rakaat. Sebelum duhur sama setelah duhur 2 rakaat. Ditambah lagi yang bukan muakkadah 2 rakaat. Berarti 4 rakaat. Jadi 2 sebelum subuh, 4 sebelum duhur. Kalau nggak bisa 4 ya 2 aja. 4. Berarti berapa 4? 4, 6. Tambah 4 lagi setelah duhur berapa? 10. Tambah lagi sebelum asar 4. Kata Nabi SAW yang sholat sunnah sebelum asar 4 rakaat, Allah akan merahmatinya. Rasulullah yang berdoa. Kalau sudah Rasulullah berdoa pasti dikabulkan Allah Ta'ala. Kalau mau dapat rahmat setiap hari, sholat 4 rakaat sebelum sholat asar. Usolli sunnata qobliyatil asri 4 rakaatin. Bisa 2 rakaat bisa, 4 rakaat langsung juga bisa. Allahu Akbar. Itu. Kemudian berapa sudah? Ini sama yang jadi berapa? 10 tambah 4? 14. Tambah sebelum maghrib 2 rakaat. 16. Tambah 2 rakaat setelah maghrib berapa? 18. Tambah sebelum isya 2 rakaat berapa? 20. Tambah setelah isya 2 rakaat 22 qobliyah ba'diyah. Tambah lagi duha. Alhamdulillah setiap hari Ahad kita contohkan, itu simbolis. Yang kita lakukan itu simbolis. Jadi supaya kita itu mau bersama-sama, kita syiarkan walaupun tidak sunnah kita berjamaah, boleh saja kita berjamaah, tapi supaya kita itu memberikan pelajaran kepada diri kita dan nafsu kita tuh, ayo sholat. Nah, jadi sholat. Jadi kita tampakkan sama-sama supaya orang lain itu yang melihat juga mau sholat seperti kita. Jadi pada waktu duha, sholat 2 rakaat. Nah, kemudian witir 3 rakaat. Boleh 1 rakaat, tapi kalau bisa 3 rakaat. Kemudian tahajud, berarti 2 tambah 3 tambah tahajud 2 rakaat misalnya paling sedikit. Jadi berapa? 2, 3 tambah 2, 22 tambah 7, berapa? 29. 29 kalau kita laksanakan insya Allah kita akan sehat rohani kita. Nah itu. Yang kedua, kalau mau sholat rohani harus kita bantu dengan doa dan zikir. Yang kita baca tadi pagi itu penguatan rohani. Jangan diabaikan, penguatan rohani luar biasa itu. Jadi kalau kita baca wirid terus kuat rohani kita. Sehingga apa? Kita nggak gampang ngambek, nggak gampang kita itu down, nggak gampang kita stres, itu wirid yang kita baca itu. Apalagi kita tahu dengan maknanya dan artinya, yang semuanya artinya itu meminta perlindungan pada Allah Ta'ala supaya kita sehat semuanya, jauh daripada masalah, jauh daripada problematika kehidupan dan sebagainya, itu faedahnya. Yang ketiga, banyak bersyukur dan hilangkan segala macam sifat yang tidak baik di dalam hati kita. Jadi mindset kita itu harus positif terus, sehingga dikatakan oleh Nabi SAW yang diambil daripada sebuah hadis, dikatakan oleh para ulama diantaranya Habib Abdullah Al-Idrus, huslatani laisa fawqahuma syai' wa huslatani laisa dunahuma syai'. 2 hal tidak ada yang lebih baik pada 2 hal. 2 hal tidak ada yang lebih jelek pada 2 hal. Apa itu?
husnudzon kepada Allah dan husnudzon kepada hamba Allah. Itu tidak ada lebih baik. Pokoknya positif saja pikiran kita. Jangan kita melihat, oh kayaknya orang gini, kayaknya. Jangan. Pikiran kita positif. Karena apa? Allah Ta'ala itu melalui lisan mulia Nabi kita Muhammad SAW sudah memberikan identik daripada ketentuan Allah. Identik daripada ketentuan Allah itu adalah ana inda dhanni abdi bi falyadun bi masya. Kata Allah Ta'ala dalam hadis qudsinya, aku ini berada dalam persangkaan hambaku. Maka hendaknya setiap hambaku berprasangka yang baik kepadaku. Jadi kalau kita prasangka, ini orang kayaknya begini. Apa yang kita sangkakan itu akan terlaksana. Allah takdirkan untuk kita. Jadi kalau kita sudah tahu begitu, kata Nabi SAW, hendaknya kita berprasangka yang baik-baik saja. Supaya apa? Allah menentukan kita yang baik-baik pula. Jadi semua yang terjadi pada kita itu tergantung mindset kita. Itu maksudnya hadis qudsi tadi. Mindset kita atur. Supaya kita pandang orang lain itu baik saja. Jangan kita pandang buruk. Kalau ada yang tidak baik, kata Imam Hasan Basri, maka selewengkan, alihkan tidak baiknya menjadi baik. Dengan cara kita carikan alasan untuk dia yang tidak baik dalam pikiran kita, supaya baik itu carikan alasan sampai 70 alasan. Oh mungkin dia begini, oh kayaknya nggak mungkin dia begini, oh mungkin dia begini, oh nggak mungkin kayak begini. Terus, jadi ketika ada perlawanan daripada diri kita, seperti yang kita katakan bahwasanya dia itu begini karena begini maksudnya, lalu ada penentangan daripada diri kita, carikan lagi alasan ketiga, carikan lagi alasan keempat, carikan lagi sampai 70 alasan. Kalau 70 alasan nggak ada yang tepat, kamu katakan, dia seperti itu, tapi pastinya bukan seperti yang saya kira. Cuma saya nggak tahu apa alasannya. Yang pasti dia berbuat begitu bukan untuk sebuah hal yang negatif. Selesai sudah. Jangan mikiri orang lain, mikiri diri kita sendiri. Biarkan kita senang, biarkan kita bahagia. Karena yang menentukan kita bahagia atau tidak bahagia, kita sendiri bukan orang lain. Jadi mindset kita itu kita atur yang enak-enak saja. Itu termasuk unsur yang paling utama supaya kita sehat rohaninya. Dan yang terakhir, yang keempat, supaya kita sehat jasmani dan juga rohani, ini khusus rohani, adalah kita banyak bersyukur kepada Allah. Ini yang sedikit disebutkan oleh Allah Ta'ala dalam Al-Quran. Orang sholat banyak, orang puasa banyak, orang yang bakti pada orang tua banyak, tapi orang yang syukur kepada Allah Ta'ala itu sedikit. Wa qalilun min ibadiyas syakur. Makanya Nabi SAW menjelaskan supaya kita itu bersyukur dengan apa yang Allah berikan pada kita. Nggak bakal luput Pak. Jangan bapak-bapak, ibu-ibu, saudara saya semuanya yang ada di sini semuanya mengatakan, wah enak ya Habib Segaf begini-begini. Jangan bilang enak. Ada nggak enaknya sama saya? Sama bapak juga seperti itu. Kalau bapak merasa tidak enak, ada enaknya dalam diri bapak. Allah Ta'ala itu menciptakan semua manusia dengan segala macam ketentuan dan takdirnya, dengan konsep yang sama, nggak ada bedanya. Apa itu? Semuanya ada kelebihan, semuanya ada kekurangan. Dan semuanya diberikan kesempatan yang sama untuk mendapatkan cintanya Allah dan cinta kasihnya Nabi kita Muhammad SAW. Gunakan kelebihan itu, tutupi kekurangan itu. Dengan cara bagaimana? Bersyukur pada Allah Ta'ala dengan apa adanya. Jadi jangan kita lihat, wah Habib Segaf mobilnya bagus ya. Kalau lihat mobil saya, ya nggak sampai-sampai terus sampean. Kapan mau punya mobil Alphardnya? Gitu. Jadi syukuri apa yang ada. Sampean pakai sepeda, yang jalan kaki banyak. Alhamdulillah saya pakai sepeda. Makanya Nabi SAW mengajarkan, kalau dalam urusan dunia, lihatlah kepada yang lebih rendah dalam urusan dunia itu. Tapi kalau kepada urusan akhirat, cari yang lebih tinggi. Jadi kalau urusan dunia, lihatlah kepada yang lebih rendah, jangan lihat yang lebih tinggi. Karena apa? Rizki itu nggak bakal salah Pak. Saya sudah ditentukan Allah Ta'ala, saya sebelum meninggal harus punya Alphard. Saya pasti punya Alphard. Tapi kalau seumpama bapak tidak ditakdirkan seperti itu, nggak bakalan punya. Jadi ngapain kita itu memikirkan sesuatu yang tidak ada? Toh sama saja, naik mobil apa saja, mau yang pintu 2 atau pintu 4, sama saja. Nah, oleh karena itu maka di sini pikirkan, supaya kita bersyukur, adalah urusan dunia jangan pernah kita melihat kepada yang lebih tinggi sosialnya, status sosialnya, tapi yang lebih rendah supaya kita bersyukur. Kalau lebih tinggi nggak ada syukur-syukurnya, nggak ada habis-habisnya. Nah itu. Kemudian kalau urusan akhirat kita harus lihat lebih tinggi supaya kita lebih semangat untuk mencari akhiratnya. Dengan 4 hal tadi untuk menjaga kesehatan jasmani, 4 hal pula untuk menjaga kesehatan rohani, insya Allah kita akan menjadi orang yang sehat jasmani dan rohani kita. Ditambah lagi yang kelima yang paling penting untuk menjaga kesehatan rohani kita, hadir majelis taklim.
Karena itu adalah penambahan konsep-konsep, pedoman-pedoman bagaimana caranya hidup sehat, bagaimana caranya hidup supaya tenang, bagaimana cara hidup supaya bahagia. Di situ kita dapatnya di Majelis Taklim itu.